Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang salah satu senyawa dalam kimia organik yaitu fenol. Nah, di sini kita akan fokus pada pengertian, rumus kimia dan juga strukturnya supaya lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai dari pengertian fenol terlebih dahulu ya. Fenol adalah senyawa kimia yang termasuk dalam golongan senyawa aromatik yang memiliki gugus fungsi berupa hidroksil atau OH yang terikat langsung pada cincin benzena. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah letak gugus OH-nya. Kalau pada alkohol, biasanya gugus OH itu terikat pada atom karbon lantai lurus. Pada fenol, gugus OH ini langsung menempel pada cincin benzenanya. Karena itulah, fenol memiliki sifat yang berbeda dibandingkan alkohol, walaupun sama-sama memiliki gugus OH. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rumus kimia fenolnya. Rumus kimia fenol itu adalah C6H5OH. Kalau kita perhatikan, rumus ini sebenarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu C6H5 yang merupakan cincin benzena dan OH sebagai sebagai gugus hidroksilnya. Yang artinya satu atom karbon pada cincin benzena digantikan oleh gugus OH. Inilah yang membentuk senyawa fenol. Sekarang kita lanjut ke struktur fenol. Struktur fenol berbentuk cincin benzena yang digambarkan seperti segi enam atau heksagon. Di dalam struktur tersebut terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling yang menunjukkan sifat aromatiknya. Kemudian pada salah satu atom karbon cincin tersebut terdapat gugus OH yang terikat langsung. Jadi kalau dibayangkan bentuknya seperti segi enam lalu ada tambahan OH di salah satu ujungnya. Struktur ini sangat penting karena menjadi ciri khas utama fenol dan menentukan sifat kimianya. Jadi teman-teman, kunci dari fenol itu tadi ada 3, memiliki cincin benzena, memiliki gugus OH, dan gugus OH tersebut terikat langsung pada cincin aromatik. Sebagai kesimpulan, fenol adalah senyawa aromatik dengan gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena. Memiliki rumus kimia C6H5OH dan struktur khas berupa cincin heksagon dengan substituen OH. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nama, sifat fisika, dan sifat kimia dari senyawa fenol. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa senyawa fenol merupakan senyawa aromatik yang terdiri dari gugus hidroksil yang berikatan langsung dengan cincin benzena. Jadi saat kita memberikan nama pada fenol, itu ada 2 penamaan. Yang pertama penamaan IUPAC dan yang kedua adalah penamaan umum. Nah, saat kita memberikan penamaan IUPAC pada fenol, itu kita melihat gugus hidroksil itu sebagai gugus utama. Jadi kita akan menghitung dan memberi nomor pada struktur fenol dari gugus hidroksi. Nah, kemudian dalam penamaan umum itu akan dikenal dengan ada istilah orto, meta, dan para, di mana kapan kita menggunakan orto, para, dan meta ini. Pertama, orto itu digunakan saat ada gugus yang berdekatan dengan gugus hidroksil. Kemudian saat kita menggunakan meta ini pada saat ada karbon yang pisah dengan karbon hidroksil. Kemudian kapan kita menggunakan para itu saat ada gugus yang berseberangan dengan gugus hidroksil. Baik, sebagai contohnya, di sini kita akan memberikan nama pada senyawa yang sudah ada di papan tulis ini dengan penamaan IUPAC. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gugus hidroksil adalah gugus utama yang akan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di nomor 4 ada gugus kloro. Jadi nama pada senyawa ini adalah 4 kloro hidroksi benzena. Nah, kemudian saat kita memberikan nama umum pada senyawa pada struktur fenol, di sini ada
gugus hidroksil dan gugus CH3, di mana gugus hidroksil dan CH3 ini berdekatan. Artinya kita menggunakan O atau orto karena gugusnya berdekatan. Jadi namanya yaitu kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya adalah O-metil benzena. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa fenol. Nah, senyawa fenol ini pada sifat fisikanya pada umumnya ini berbentuk padatan kristal yang tidak berwarna hingga berwarna merah muda, di mana fenol ini dapat bersifat cair pada suhu tertentu. Nah, kemudian titik didih dari fenol ini adalah 184 derajat Celcius dan titik bekunya 42 derajat Celcius. Nah, fenol ini pada umumnya tidak larut pada air dingin, tetapi dapat larut pada air panas, alkohol, eter, dan benzena. Kemudian kalau dilihat dari sifat kimia dari senyawa fenol ini, nah jadi senyawa fenol ini dia lebih asam dari alkohol alifatik, tetapi tetap dikenal sebagai asam lemah. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan di sifat fisika yang tadi, bahwa fenol ini merupakan senyawa yang polar, larut pada air di suhu tertentu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada senyawa fenol. Fenol memiliki gugus hidroksil atau OH di dalamnya yang membuat fenol ini lebih reaktif daripada benzena asli. Reaksi pertama yang dapat terjadi adalah halogenasi. Fenol dapat bereaksi dengan unsur halogen seperti brom, menghasilkan tribromofenol berupa endapan putih. Fenol juga dapat mengalami reaksi nitrasi dengan asam nitrat yang menghasilkan nitrofenol, reaksi sulfonat dengan asam sulfat pekat yang menghasilkan asam fenol sulfonat, dan reaksi nitrosasi dengan asam nitrit yang menghasilkan nitrosofenol. Selain itu, fenol juga dapat mengalami reaksi alkilasi dan asilasi yang termasuk pada reaksi Friedel-Crafts. Pada reaksi alkilasi, gugus alkil akan masuk kepada cincin aromatik fenol sehingga membentuk alkil fenol. Pada reaksi asilasi, gugus asil yang mengandung karbonil itu akan ditambahkan ke struktur fenol sehingga dihasilkan asil fenol. Sesuai dengan mekanisme Friedel-Crafts, maka diperlukannya katalis seperti aluminium klorida. Tanpa katalis ini, maka reaksi akan terjadi melalui gugus fungsi OH sehingga terbentuknya ester fenol. Reaksi ini disebut dengan esterifikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan fenol. Fenol pertama kali diperoleh dari terbatu bara pada abad ke-19. Namun pada saat-saat ini, fenol lebih banyak diproduksi secara sintetis. Metode pertama yang dapat digunakan adalah dengan mereaksikan asam benzena sulfonat dengan NaOH, kemudian diasamkan sehingga menjadi fenol. Metode lainnya adalah dengan hidrolisis klorobenzena dengan NaOH dalam suhu dan tekanan yang tinggi. Fenol juga dapat dibuat melalui proses kumena, yaitu dengan mereaksikan benzena dengan propena sehingga dihasilkan isopropil benzena, lalu dioksidasi sehingga menghasilkan fenol dan aseton. Proses kumena ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam produksi fenol di dalam industri. Fenol merupakan senyawa kimia yang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Fenol memiliki kegunaan yang cukup luas seperti bahan antiseptik, bahan baku pembuatan plastik dan nilon, serta bahan campuran untuk obat-obatan dan juga kosmetik. Namun, fenol akan berbahaya jika terpapar langsung ke kulit, terhirup, dan juga tertelan. Bahaya tersebut dapat meliputi iritasi kulit, gangguan organ dalam, serta gangguan sistem saraf jika terkena dalam skala yang berlebihan. I just had to let you know you're